Pernah Ki berantem sama istri tak? Ya, alhamdulillah belum pernah, Pak. Belum pernah. Iya. Saya kira alhamdulillah sudah pernah. Iya. Setelah saya melakukan cross check atau gerebek pasar di salah satu penjual sayur mayur di Pasar Hertasning, saat ini saya berada di lapak atau kiosnya Pak Udin. Nah, di mana Pak Udin ini adalah penjual ikan kering. Ini menyajikan beberapa jenis ikan kering. Ada ikan apa ini, Pak Udin? Ya, ikan sunu. Ikan sunu. Kemudian ada ikan teri. Kemudian ikan Kakap. kakap. Sudah berapa lama Ki jualan di sini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun juga ya, berarti awal-awal buka Pasar Hertasning dong, Pak? Iya, Pak. Oke. Pak Udin, ini kita sewa. Ya, sewa. Berapa per bulan? Kita bayar 500 per bulan. 500. Iya. Berarti beda di penjual di sebelah ya? Karena dia 1 juta, Satu petak. 1 petak. Ya, kalau 2 petak ini kan. Berarti 2 petak ini? Iya, 2 petak. Oke. Pak Udin, ini kan sudah tahun 2020. Tentunya di 2019 kita sudah bisa mengkalkulasi tentang penghasilan dan penjualan daripada ikan ini serta sembako yang lain. Iya. Apa harapan tak di tahun 2020, Pak Udin? Ya, pada saya di tahun 2020 dan saya jauh lebih bagus daripada tahun 2000 yang Amin. 19. Amin. Kemudian ini kan musim hujan. Dan setauku kalau musim hujan kayak gini kan kering tuh agak langka didapatkan, Pak Udin. Iya, Pak. Nah, ini biasanya kalau musim kering per kilo ikan kering sun ini berapa harganya? Biasanya kita jual 80 per kilo. Per kilo. Terus kemudian Bermacam-macam, Pak. macam-macam. Ya, ada 100, ada 80, ada 60. Kalau misalkan sejenis ini kan ikan sunu ya. Iya, kan semua. Kalau musim panas ini normal harganya 80.000. Iya, Pak. Kalau hujan, Kalau hujan biasa naik 100, 190. kenapa bisa dikasih naik? Karena langka didapat, Pak. Ikan Langka. susah didapat juga. Berarti kalau musim hujan tiba, ini kurang didapatkan. Ya, Ini kita beli ikan basah kemudian kita olah sendiri terus dikeringin atau memang ada? kadang saya beli pelelangan, Pak, saya keringkan. Kadang juga ada yang bawakan ikan. Yang sudah jadi? Ya. Bedanya di mana, Pak Udin? Kalau bedanya agak murah kalau kita keringkan sendiri. Keringkan. Ya. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu saja? Supaya untungnya lebih banyak begitu. Pak, repot. Banyak kerjanya. Banyak Baru kerjanya. tenaga kurang juga. Oh gitu ya? Iya. Dalam satu hari, penghasilan tak selain ikan, ada telur, ada beras, pokoknya semua jualannya Pak Udin di sini dapat berapa per hari? Biasa dapat sampai 2 juta, 3 juta. Oh, besar juga ya? Berarti kalau Harusnya itu pembeli, Pak. Pembeli. Bukan keuntungan. iya, kotor ya? Iya, iya. Berarti kotornya itu 30 sampai 90 juta per bulan. Iya, Pak. Kotor. Iya. Nah, kalau misalkan diakumulasi semua dalam 1 bulan keuntungan bersihnya berapa? Pak? Kira-kira keuntungannya dalam 1 hari itu, Pak. Kita dapat 500 per hari. Iya. Berarti 15 juta per bulan ya. Wih, besar sekali. Apa di tempat ini saja kita punya jualan? Ada, Pak. Ada lagi. Di pasar lain? Iya. Ada misalnya mamanya saya punya anak di Gatot Subroto. Jual coto. Coto? Iya. Bukan jualan ini? Bukan jualan makanan dia coto. Sorry, bukan membandingkan nih Pak Udin. Lebih besar mana penghasilan jualan ikan dan sembako daripada jualan coto? Lebih banyak ini. Ini ya? Iya, karena kalau misalkan keuntungan dalam sehari 500.000 Pak Udin, Iya. kalau Semua ini, Pak, dengan pecah belah, betul, telur, beras, ikan. 15 juta. Ini sudah sejak kapan Pak Udin jualan kayak gini? Saya sudah kurang lebih 2 tahun, Pak. Tapi baru-baru dilancar begini. Dulunya kan. Mungkin karena banyaknya perumahan yang dibangun di sini kali ya. Ya, itulah. Sampai banyak pembeli di sini. Iya, karena di sini rata-rata orang-orang perumahan di sini, Pak. Yang beli. Iya, beli. Wah, dan pasti kan banyak sekali perumahan. Pak Udin. Iya, Pak. Iya, Pak. Termasuk perumahan saya di sebelah nih, Oh, di Permata Hijau kan. oh iya, iya. Nah, kemudian Pak Udin, apa tujuan tak nanti nih? Maksudnya ada tidak keinginan tak di 2020 dengan hasil penjualan seperti ini? Apa sih sebenarnya tujuan hidupnya Pak Udin? Ya, tujuan utama kita itu bagaimana
selanjutnya anak-anak kita bisa sukses begitu. Nah, 3 anak ada 5 orang Pak. Bagaimana itu anak-anak bisa sukses semua. Ada yang kuliah anaknya Pak Udin? Sudah selesai 2. Selesai. Kerja atau buka usaha seperti ini? Satu kerja di BNI, satu kerja di farmasi Pak, Mars. Iya. Yang 3 orang itu di mana? Ini menjual di sini beras dengan telur. Adiknya menjual di Coto, di Kampus Broto. Kenapa anak bapak yang ketiga, 4 ini tidak sekolah? Kemana? Karena saya lihat Pak itu anak-anak ini kalau tidak ada dulunya ke sana kuliah. Oke. Iya. Karena waktu kita pas di orang tua kan kita lihat anak-anak, oh ini bisa dikasih kuliah, ini tidak. Ya, jadi saya tanya bagaimana mau dia bilang lebih baik bisnis Pak. Kalau ini yang 2 dia bilang lebih baik apa lagi? Lebih baik Kuliah ya. sampai selesai. Yang 2 ketiga ini memang jiwanya sudah didagang begitu ya. Ya, yang ketiga dan keempat. Yang kelima Pak perempuan. Ya, Masih sekolah. SMA. SMA kelas 2 sekarang. Berarti bapak berhasil menyelesaikan 2 orang anak di bangku kuliah dengan hasil jualan seperti ini. Ya insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti ini berberkah terus ya. Iya Pak. Nah, Pak Udin, Iya Pak. maaf sekali. Iya Pak. Saya sering mendengar ini hanya selentingan Iya. bahwa kalau kita punya timbangan seperti ini, Iya Pak. kadang tidak cukup 1 kilo. Iya Pak. Apakah Pak Udin juga melakukan hal yang sama seperti pada umumnya pedagang ini ya, Iya Pak. yang orang Makassar bilang jekkongi? Iya. Oh tidak Pak. Tidak ya? Saya itu menimbang, saya kasih dia akan dulu pembeli timbangannya. Ini Bu, ini Pak, dia dulu. Ya, baru dia satu timbang anunya. Iya. Ya, baru satu. Bahkan saya kasih lebih Pak. Karena prinsip saya itu Pak, lebih daripada kurang. Oke. Iya. Oke. Ya itulah guys, bincang-bincang saya bersama dengan Pak Udin bahwa kalau memang kita mau hidupnya berkah, apalagi di penjualan seperti ini, satu yang harus diutamakan adalah kejujuran. Amin. Nah biasanya teman-teman pedagang yang tidak jujur, dia biasa orang Makassar bilang najekong ini timbangan gitu. Biasanya 1 kilo itu tidak cukup 1 kilo. Tapi Pak Udin setelah kita cross check, alhamdulillah bahwasanya timbangannya benar-benar real 1 kilo ya 1 kilo. Nah inilah yang membuat Pak Udin terus mengembangkan terus usahanya, dan saya melihat juga usaha Pak Udin ini, saya lihat setiap hari semakin berkembang. Itu Amin. karena buah dari kejujuran Pak Udin sendiri. Amin. Ya mudah-mudahan Pak Udin semakin ke depan semakin bagus usahanya. Ya Pak Udin sehat selalu. Ya, amin. Dan ya itu tadi, di 2020 ini usaha Pak Udin terus berkembang. Amin. Kalau bisa buka cabang lagi ya. Ya, amin. Ya. Oke guys, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Udin. Saya ucapkan kepada Pak Udin mudah-mudahan di 2020 ini usahanya semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.